Demokrasi bukan hanya memfasilitasi silang pendapat, tetapi juga menjamin kebebasan untuk berpendapat. Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama, sebagai warga, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Namun, apakah demokrasi mampu beradaptasi dengan kemodernan zaman dan merangkul anak-anak muda seperti kita? Dan apakah kontestansi politik 5 tahun sekali ini akan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi? Lu pemilu mau milih siapa? Iya nih, gue bingung mau milih siapa. Kayaknya gue bakal pilih yang ada anak mudanya deh. Emangnya kenapa kalau anak muda? Bukannya kalau mau memimpin sebuah negara tuh harus yang banyak pengalaman ya? Sedangkan anak muda kan minim pengalaman. Kalau gue sih pilih yang gak terlalu muda dan gak terlalu tua juga. Emangnya seberapa penting sih peran anak muda di dalam politik? Ya udah pasti penting lah. Kan pemilu tahun 2024 dominan pemilihnya dari Gen Z dan milenial. Tapi gue nemu video ini tahu. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsi kalian pada bangsa dan negara ini? Udah gak usah ngomongin ini. Ayo ke kantin aja yuk, Dis. Ayo, Red. Enggak deh, enggak dulu. Makasih ya. Udah deh. Yaudah ya. Yuk, dah. Udah mau pemilu aja. Aku harus pilih siapa ya? Nama gue Siva, umur gue 17 tahun. Halo semuanya, nama saya Selvi Safitri, umur saya 18 tahun. Halo, nama saya Sriadi, saya dari Malaysia. Saya lahir di Malaysia dan saya asalnya kalau warga negaranya Indonesia. Menurut gue sih peran anak muda pada pemilu nanti nih sangat penting ya, karena dalam presentasi pemilu nanti pesertanya itu didominasi oleh umur-umur kita, generasi Gen Z gitu teman-teman. Jadi 5 tahun ke depan masa depan bangsa itu ada di tangan kita gitu. Saya tahu. Menurut saya sih itu nggak benar ya, karena beliau mengatakan bahwa generasi kita itu tidak memiliki prestasi ataupun tidak ada sumbangsi di dalam bangsa ini. Sedangkan faktanya banyak generasi-generasi muda, generasi-generasi kita ini menciptakan banyak prestasi untuk bangsa gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke visi misinya, yang dimana itu mungkin ketika visi misinya dijalankan itu apakah berguna untuk kita di masa depan dan apakah ada impact baiknya kepada kita, karena ketika nanti presidennya udah ada dan itu pasti kalau saya sendiri kan saya sebagai kelas 12, nah nanti kan ketika saya udah kuliah dan ketika program kerjanya itu kita pasti membutuhkan dimana program kerja tentang pekerja, tentang lowongan kerja dan beasiswa ketika kita ingin melanjutkan beasiswa S2, dan itu sangat penting menurut saya. Sebagai generasi muda ya teman-teman, kita harus cerdas dan selektif dalam memilih calon presiden ataupun calon-calon DPR yang nantinya akan kita pilih. Dan kriteria-kriteria presiden ataupun pemimpin nanti
yang harus kita pikirkan adalah pemimpin yang dapat mengangkat isu-isu yang ada di lingkungan kita seperti mental health itu kan bagi kita generasi muda itu sangat penting, dan juga isu-isu tentang pendidikan dan ekonomi, karena keduanya itu adalah komponen yang dimana sangat penting dalam membangun bangsa. Di luar kekerabatan itu, mungkin kita bisa lihat kinerja beliau bagaimana. Kalau misalnya hubungan kekerabatan itu membuat kita salah fokus, coba kita lihat dari kinerja dia sebelumnya. Kalau kinerja dia tidak sebagus itu, mungkin kita harus mempertanyakan kekerabatan itu. Namun, kalau kinerja dia ya bagus, apa yang salah dari dia yang tiba-tiba langsung jadi kandidat tersebut? Menurut saya sih itu kan dinasti politik ya masuknya. Dalam Indonesia sendiri itu kayaknya gak ada larangan sih dalam undang-undang. Cuman ya yang dikhawatirkan oleh kita itu kan memiliki dampak negatifnya ya teman-teman. Di antaranya misalkan nantinya pemimpin tersebut akan lebih mementingkan masalah-masalah keluarganya dibandingkan dengan rakyat, seperti nanti jabatan yang di bawahnya itu bakal diutamakan untuk kerabatnya gitu kan. Seperti yang lagi rame sekarang gitu kan, padahal awalnya di dalam undang-undang itu kan kriteria presiden itu harus sudah 40 tahun ya. Sedangkan sekarang itu ada perubahan dari Mahkamah Konstitusinya sendiri. Nah, itu juga jadi khawatir kan. Jadi dinasti politik itu banyak mengandung negatifnya, seperti bisa membangun korupsi, nepotisme dan lain-lain gitu. Kalau menurut aku itu lebih kayak kualitas dari seorang calon ini, karena kita bukan melihat dari bunganya, tapi kita melihat dari kualitasnya, apakah bisa memajukan negara kita atau enggak. Kalau contoh dia mempunyai privilege seperti ini, tapi kalau dia nggak bisa mempunyai visi misi dan kinerja yang bisa membangun Indonesia, ya buat apa? Yang kita butuhkan tuh kinerja, bukan sebuah privilege. Aku sadar, kita anak muda perlu ikut peran agar segala kepentingan dan aspirasi kita terwakili. Siapapun yang nantinya terpilih akan menentukan bangsa ini 5 tahun ke depan. Aku percaya kita anak muda sudah cukup cerdas untuk menilai siapa yang lebih dibutuhkan negeri ini. Karena sejatinya pemilu bukanlah untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Jadi siapapun yang kamu pilih, pastikan dia sejalan dengan hati dan logika. Karena tugas kita tak sekedar berhenti di bilik suara.